Kita sudah kedatangan Dr. Prapti Utami MSI, dokter herbal medik dan pengobatan herbal tradisional tersertifikasi. Kemudian juga ada Ibu Ine Jamat, Koordinator Akademi Herbal Nusantara Pusaka Indonesia. Kita ngobrol tentang jamu, Abang Po. Siapa sih yang nggak kenal jamu ya? Jamu ini sebenarnya udah lama menjadi resep kuna untuk kesehatan kita. Nah, yang jadi permasalahannya, yang jadi bahasan kita, apakah saat ini orang masih menggunakan jamu, masih kenal dengan jamu, masih masih memakai jamu sebagai obat-obatan ya di zaman sekarang ini. Dokter Prapti, selamat siang. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ibu ini selamat siang. Siang, Ponova. Siang. Nah, ini kita ngomong ini ya tentang jamu resep kuna untuk kesehatan manusia modern ya. Ini nanti juga bakal ada bukunya yang bakal kita kupas, karya dari Mbak Retno Sulistiawati, mengangkat tentang kembali khasiat jamu dalam kehidupan kita di masa kini ya. Kita langsung saja ini ya ke Ibu Bu Dokter dulu dah. Bu Dokter, apa sih sebenarnya menurut Bu Dokter gitu loh, pandangan Bu Dokter dalam dunia medis nih Bu Dokter tentang jamu di dunia modern ini Bu Dokter, gimana? Ya, jamu itu adalah bagian dari hidup manusia sebenarnya ya. Yeah. Sebelum ada pengobatan modern, zaman dahulu nenek moyang kita itu sudah menggunakan bahan-bahan alam itu sebagai jamu. Yeah. Jamu itu tidak hanya dari tanaman, kita bisa menggunakan mineral seperti campuran garam. Garam itu pun juga bahan alam yang memiliki khasiat yang bagus sekali ketika dicampur jamu. Yeah. Jadi itu bukan sesuatu yang asing, bahkan kalau boleh saya bilang ya, orang-orang yang hidup di Indonesia ini darahnya itu darah jamu. Darah jamu gitu, ya. Karena itu bahan alam yang kalau kita dengar dulu, bukan dulu sih, sekarang juga dikenal dengan Nusantara ini kan Ibu Pertiwi kan. Iya betul. Nah, di dalam Ibu Pertiwi tanah air kita yang kita injak dan menumbuhkan tanaman, menghasilkan segala mineral yang sebenarnya itu dikonsumsi oleh nenek moyang kita. Seperti itu. Jadi sangat relate sekali dengan kehidupan sekarang. Nah, kalau Mbak Ine dari Pusaka Indonesia nih ya, gimana pandangannya tentang jamu dulu nih? Seperti apa kalau Bu Ine memandang dari sisi Bu Ine sendiri tentang jamu? Pusaka Indonesia itu perkumpulan yang sudah ada sejak tahun 2020 ya, Po? Iya. 2020 ya. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia. Akademi Herbal Nusantara ini adalah salah satu subbidang yang ada di Pusaka Indonesia. Oh, baik. Kita berfokus untuk mengembalikan tradisi nenek moyang kita tentang herbal dan jamu ini. Itulah makanya kita berusaha untuk memasyarakatkan kembali tradisi ini pada masyarakat sekarang. Walaupun dengan zaman yang sudah berubah, tapi tidak merubah khasiat dan kegunaannya, manfaatnya gitu. Dan walaupun dengan kehidupan yang sudah praktis pun gitu, jamu atau herbal masih tetap bisa dikonsumsi tanpa repot-repot misalnya kan, dengan herbal yang ada di sekeliling kita yang di dapur gitu. Dengan bahan-bahan dapur ya Bu Ine ya. Kalau hanya dengan 1-2 macam bahan pun sudah bisa gitu kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan atau untuk mengobati penyakit. Iya. Tapi Dok, bisa nggak sih Dok dikombinasiin dengan pengobatan konvensional Dok kalau jamu ini? Bisa. Sekarang sudah ada pengobatan komplementer. Jadi jamu itu sekarang menjadi komplement pengobatan konvensional atau pelengkap. Sekarang sudah di-approve oleh pemerintah, bahkan sudah diaplikasikan di layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit pun sudah mulai mengaplikasikan antara konvensional dan tradisional. Karena itu sebenarnya tidak bertentangan ya. Tapi bagaimana memanage aja. Kalau jamu itu memiliki kekuatan promotif. Promotif itu artinya meningkatkan kesehatan orang yang sudah sehat. Kemudian preventif. Preventif itu mencegah penyakit. Kalau misalnya di sekitar kita itu banyak debu, banyak bakteri, virus, itu kita minum bisa mencegah. Bisa mengobati juga. Kalau orang udah sakit, jamu itu juga bisa mengobati. Bisa mengembalikan kesehatan juga. Betul. Merehabilitasi.
Kemudian menjaga kualitas orang-orang yang memang sudah mengalami penyakit kronis itu paliatif. Nah, sebenarnya jamu ini bisa berperan sangat luas sekali dan bisa dikonsumsi ketika orang sehat. Baik. Nggak usah tunggu sakit. Iya benar. Kalau udah sakit baru tuh, jamu yang ini dia coba, jamu yang ini dia coba gitu ya. Padahal sebelum itu masih bisa dikonsumsi setiap hari, aman ya dok ya. Iya. Oke, baik. Tetap yang penting tahu aturan mainnya. Iya, segala sesuatunya mesti kudu ada aturan mainnya. Bu Ina, nah bagaimana nih Bu Ina, Akademi Herbal Nusantara Pusaka Indonesia ini berperan dalam melestarikan jamu tradisional tadi Bu Ina? Di Akademi Herbal Nusantara itu kita mengadakan kelas-kelas herbal. Selain itu juga ada kunjungan-kunjungan ke seperti Balitro untuk mengenal langsung tanaman-tanaman herbal. Karena kan tanaman banyak yang kelihatannya sama tapi ternyata berbeda gitu kan. Betul. Selain itu juga kita Akademi Herbal Nusantara mengeluarkan buku jamu nih. Nah, ini bagi yang ingin mengenal lebih jauh tentang jamu, belajar jamu dan bagaimana cara mengkonsumsinya, gitu kan, dengan resep-resepnya lengkap di sini ada. Nanti kita review ini ya. Walaupun ini sebenarnya udah direview Dokter Prapti ya. Kita nih yang sekarang bakal kupas nih ya tentang buku jamu resep kuno untuk kesehatan manusia modern. Ini karya dari Mbak Retno Sulistiawati ya. Ini buku dari Nusantara Pusaka Indonesia gitu ya. Oke dah. Baik. Nah, kembali lagi ke Bu Dokter. Kalau menurut Bu Dokter apa sih yang menjadi tantangan dalam penggunaan jamu sebagai bagian nih dari obat-obat tradisional yang udah dari zaman dulu kalanya dipakai oleh masyarakat Indonesia? Seperti apa Bu Dokter? Tantangannya adalah masih sedikit orang-orang yang menarasikan jamu menjadi bagian dari kesehatan keluarga atau seluruh masyarakat. Banyak orang yang sudah menikmati, tetapi sedikit orang yang menceritakan. Kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana ke depannya, itu juga terkait juga dengan pemerintah, gitu ya. Bukan berarti kita mau menuntut pemerintah bagaimana. Semua kita punya peran. Baik itu pemerintah, kemudian bisa pengusaha, kemudian akademisi, ya mereka-mereka yang mengampu universitas, dan kita komunitas, gitu kan. Nah, ketika kita bertemu, misalnya komunitas media bertemu dengan komunitas masyarakat, itu yang siapapun kita itu bisa melakukan untuk mensosialisasikan jamu. Betul. Tantangannya adalah karena kita masih belum sama persepsi. Ya, ketika kita menyamakan persepsi dengan cara mensosialisasikan seperti ini, menjadi sebuah kelegaan ya. Tetapi tetap tantangan kita ke depan itu masih sangat besar karena teknologi itu bisa plus dan minus ya. Dengan teknologi kita bisa mensosialisasikan lebih cepat. Tetapi kembali lagi teknologi pun juga mempercepat informasi yang tidak jelas juga. Betul. Misalnya kita tahu berseliweran informasi tentang jamu, belum tentu yang mensosialisasikan itu paham betul, sehingga pesannya menjadi salah. Betul. Misalnya jamu itu pahit, gitu ya. Nah, paradigma itu akan menghambat perkembangan jamu. Sementara kalian mengatakan jamu itu juga ada loh yang manis. Iya, benar. Ada yang enak bahkan. Betul. Kayak beras kencur gitu kan. Seperti itu. Jadi kita mesti terus-menerus melakukannya ya, konsisten. Karena kalau tidak konsisten kita digempur dengan makanan-makanan sintetis. Makanan sintetis loh. Makanan yang tidak berasal dari bahan alam. Betul. Yang itu merupakan benda asing bagi tubuh kita, yang membutuhkan perjuangan yang besar, berat, sehingga tubuh kita itu menjadi asing juga, menjadi benda asing, ya muncullah penyakit-penyakit autoimun. Itu salah satu faktornya. Jadi tantangannya masih banyak ya. Masih banyak, tetapi kalau kita yang sedikit ini terus mensosialisasikan, saya pikir ya kita menjangkau orang-orang yang masih mau belajar. Seperti itu. Menarik. Mengenal tapi tidak banyak orang menceritakannya. Ini nih catatan pentingnya nih. Kalau menurut Bu Ine gimana nih? Sejauh mana sebenarnya Indonesia itu saat ini masih mengenal dan menggunakan jamu, Bu Ine? Saya itu sebenarnya contoh salah satu orang yang tidak tahu jamu dan anti jamu. Dulunya belum lama sebenarnya. Belum lama. Karena gini loh, yang ada dalam pikiran orang pada umumnya, itu yang namanya jamu itu kan kelihatannya udah warnanya
pekat, Iya, gelap, coklat, pahit, gitu kan, dengan bau tidak enak. Iya. Dan itu tuh tertanam hampir di rata-rata masyarakat kita gitu kan. Iya. Yang makin lama makin ke generasi berikutnya akhirnya makin melupakan karena anggapan yang tidak enak dan tidak menyenangkan itu. Iya. Nah, tapi ternyata jamu itu tidak seperti itu dan saya sudah membuktikannya sendiri. Iya. Jadi bukan hanya digunakan sebagai obat, tapi bisa sebagai minuman yang enak, menarik. Dan kita bisa menikmatinya seperti kita menikmati kopi, menikmati teh, atau jamu juga bisa dibuat minuman dingin loh. Yang seperti kita minum sirup, daripada kita minum Coca-Cola yang soda misalnya, atau minuman-minuman yang lainnya kan lebih baik kita minum yang sama enak loh, bukan berarti pahit nggak itu tantangan banget dan sebenarnya itu menarik sekali. Apa sih yang membuat pikiran Bu Ine, mindset berpikirnya bisa berubah seperti ini dari yang tadinya 0% menjadi 99,7% bisa dibilang gitu ya? Ya nggak sih? Ya, oh jangan-jangan diguna-guna sama pusaka nih. Sebetulnya waktu itu awalnya ketertarikan saya karena ada di pusaka sering banyak acara gitu kan, membahas tentang rempah dan herbal. Pada saat itu baru terpikir oleh saya, oh iya ya dulu penjajah tuh datang karena rempah-rempah, benar. Kebetulan waktu itu di pusaka mengadakan kelas yang diajarkan oleh Bu Dr. Prapti kan, kelas dasar meramu herbal. Nah barulah di situ saya tahu lebih banyak, dan suatu ketika mendapat tugas untuk membuat jamu. Saya yang orang yang nggak tahu jamu sama sekali. Apa sih yang paling gampang dibuat waktu itu? Kebetulan saya cuma tahu kunyit asam paling. Iya benar, kunyit asam. Kunyit asam dibuat. Nah saya yang biasanya tidak lancar BAB karena hanya seminggu 2-3 kali gitu. Saya tidak menyangka ternyata dengan meminum itu hanya karena ada tugas dan disuruh mencoba. Ternyata kok lancar, iseng-iseng gitu, berhadiah berarti ya. Dan ternyata di kelas itu pembelajarannya pun luar biasa. Ternyata hanya dengan serai, kunyit, jahe, yang kita anggap cuma hanya bumbu biasa lah. Ternyata itu punya khasiat yang luar biasa. Sejak itulah baru saya membuat berbagai macam minuman dengan kombinasi ini tambah ini, dengan sharing juga teman-teman di sesama kader di kelas juga gitu kan, di grup. Akhirnya makin banyak yang bisa dicoba, bisa dikenalkan gitu kan. Ternyata kreativitasnya dan bahkan bisa dikombinasi dengan susu juga gitu kan. Yang namanya jamu gitu, seperti kita minum wedang jahe gitu. Gitu kan. Susu, telur, madu. Oh iya benar. Dan ternyata hanya dengan misalnya kita minum jahe dan kencur lalu dikasih gula gitu kan, ternyata bisa menjadi obat batuk, dan itu tidak sulit buat memberikannya kepada anak-anak kan. Iya benar tidak ada pahitnya, tidak ada baunya yang menyolok gitu kan. Benar. Jadi ternyata, dan itu pun bahannya biasanya kan rata-rata ada di rumah bahan itu. Nah, itu kan di warung abang-abang juga gampang dapatinnya ya Bu Ine dan dokter ya. Murah. Iya gitu, murah meriah. Ada keluarga yang memerlukan gitu, ataupun cuma buat minuman biasa gitu. Oke, luar biasa. Kalau saya gambarkan tentang perempuan berdua ini Abang Po ya, beliau ini perempuan seger banget gitu. Apa karena minum jamu tiap hari, saya juga kagak tahu ya. Tapi memang beliau ini auranya adalah aura-aura positif yang memancarkan kesegaran buat kita semua. Balik lagi kita Abang Po bersama Dr. Prapti Utami MSI, dokter herbal medik dan pengobatan herbal tradisional tersertifikasi. Dan juga masih bareng Ibu Ine Redjamat, Koordinator Akademi Herbal Nusantara Pusaka Indonesia. Oke deh, dokter dan Bu Ine, kita ke buku ini. Katanya Pusaka Indonesia mengeluarkan buku tentang jamu nih ya. Ini bukunya berwarna biru, terus kombinasi ada daun-daunnya ya. Wah luar biasa, dari covernya aja kelihatan empon-emponnya ya. Ada kunyit, jahe, apalagi itu kayu manis, bunga lawang nggak sih yang di pojok itu namanya Bu? Iya bener ya, saya takut salah ini. Bunga lawang, asam jawa apa ya? Yang ini nih, kagak ya? Nah pokoknya itu dah, semua empon-empon Indonesia
tanaman-tanaman herbal Indonesia di cover bukunya. Bukan hanya di cover bukunya, tapi dalam buku ini juga berisi semuanya tentang obat-obatan tradisional yang kita kumpul nih dalam jamu resep kuno untuk kesehatan manusia modern ya. Nah, kita mau ke Bu Prapti dulu dah, iya deh. Bu Dokter dulu nih. Bagaimana nih Bu Dokter? Dokter kan udah review nih buku. Seperti apa Bu Dokter melihat buku dan isi-isinya ini tentang jamu ini? Silakan Bu Dokter. Iya. Jadi kalau kita bercerita tentang jamu, itu kan tadi saya bilang bahwa bisa bahannya itu bisa dari tanaman, bisa mineral, bahkan nenek moyang kita pun juga kadang-kadang bisa memakai bagian dari hewan. Hewan itu bukan berarti yang harus atau hewan tertentu, tetapi dengan cara merebusnya. Misalnya bersama ada cara-cara merebus bersama dengan tulang ceker ayam misalnya, seperti itu. Karena rempah-rempah sendiri itu mengambil kalsium dari si tulang yang ada di ceker ayam. Seperti betul. Itu. Kemudian itu dari makanannya ya, karena jamu itu bisa untuk kuliner. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk obat. Ya, jadi isinya itu bisa untuk mengobati. Kemudian aromatik. Tadi Pak Nova mengatakan bahwa ini kembang lawang. Kembang lawang kan aromatik sekali kan. Ketika kita merebus kembang lawang terus kita hirup, itu menenangkan. Jadi dari bentuk makanan, kemudian bentuk obat, aromatik, kemudian sebagai kosmetik. Ya, kosmetik itu sangat bisa sekali. Jamu itu bisa dipakai untuk merawat kecantikan kita. Kecantikan itu tidak hanya terpancar dari luar, tapi dari dalam juga. Iya, betul. Jadi bisa diminum, bisa juga dioleskan. Seperti itu. Siap. Terus bisa juga sebagai pewarna. Ya, pewarna misalnya kita mengenal nasi kuning. Itu kan pewarnanya dari kunyit. Iya, betul. Kemudian kita membuat minuman kembang telang, warnanya biru. Kalau diperasin jeruk nipis jadi ungu, gitu kan. Itu sesuatu yang menarik. Atau kalau yang dulu dikenal atau banyak orang mengenal itu wedang uwuh misalnya. Itu warnanya pink, berarti berasal dari kayu secang. Jadi ada 5 manfaat dari jamu yang nanti dikupas juga di buku itu sebagai makanan, kuliner, kemudian sebagai obat atau medicine, sebagai aromatik, aromaterapi, aroma, kemudian sebagai kosmetik, kemudian yang terakhir sebagai pewarna. Komplit ya, ada di sini ya. Nah, Bu Ine sebagai orang pusaka Indonesianya, apa nih yang membuat buku ini menarik untuk kita baca, Bu Ine? Ayo. Dari sampulnya aja sebelum dibuka udah menarik. Udah menarik ya. Nova udah lihat kan? Iya, bener-bener. Anak ayah aja kemarin tuh ya bawa ya Bu Ina. Aku mau bukunya buat digambar. Lah, ini bukan buku gambar ya kan? Iya betul, menarik banget dengan warna-warni, dengan tulisan, dengan gambar dan dengan semuanya yang ada di depan ya. Halaman pertama aja kita udah menarik. Di dalam kita mengupas 50 jenis herbal. Itu sudah akan membuat kita kagum-kagum. Saya tidak menyangka ternyata sehebat itulah herbal-herbal yang ada di Indonesia yang sudah biasa digunakan oleh nenek moyang kita sejak dahulu gitu ya. Herbal yang kita anggap hanya sebagai misalnya seperti kayu manis, ternyata juga manfaatnya juga banyak gitu, bisa sebagai pengobatan juga gitu, selain sebagai pewangi atau untuk bumbu ya. Lalu di dalam juga tidak hanya tentang jamu. Di sana dijelaskan juga tentang tips mulai dari menanam tanaman herbal hingga ada juga resep-resep jamu baik untuk sebagai minuman atau juga sebagai buat pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Nah, selain itu ada tambahannya. Di sini pun ada keterangan tentang bagaimana mengkonsumsi jamu dan mengenal jamu seperti yang kita dapat di kelas dasar meramu herbal. Jadi buat teman-teman juga bisa melihat di sini sekilas pelajaran apa yang kita dapatkan untuk sebelum kita mengkonsumsi jamu, seperti kita mengenal tentang diri kita sendiri, mendeteksi peradangan tersamar sehingga kita tahu istilahnya minuman herbal apa atau herbal apa yang kita butuhkan untuk menjaga kesehatan kita dan mencegah
penyakit. Oke. Berarti ini buku harus kudu ada di rumah ini ya, Bu Ina ya, dan dokter ya. Banget, Po. Iya. Jadi kalau ada apa-apa, lah anak batuk nih, apa nih gitu kan ya. Lah badan pegel-pegel nih. Apa nih? Iya bener. Kagak usah cari handphone ya, carinya ini gitu ya. Handphone kalau lagi lobat susah kan, beres baca. Berarti banyak sekali tadi Ayah juga sempat lihat, sempat baca, malah cara menanam dan memanen dari tanaman herbal juga ada di sini semua ya. Betul banget. Di sini bagaimana kita menanam, bagaimana kita memanennya, bagaimana kita ngolah sampai panci apa yang sebaiknya digunakan dalam merebus pun ada. Belum sampai ke sono ayahnya. Sampai panci-panci segala ada di sini. Lengkap semua. Waduh. Iya ada. Ini kudu kita baca lengkap ini ya. Kudu dibaca, jangan setengah-setengah bacanya. Jadi dapat pengetahuannya, dapat ilmunya, bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari di rumah ya Bu Ina ya. Dan buku ini juga sudah tersedia di Gramedia. Jadi gampang buat yang ingin membaca, yang ingin membelinya. Kalaupun misalnya Gramedia jauh dari tempat tinggalnya, bisa di Gramedia online. Oke, siap. Tapi Dok, tapi kan orang banyak masih ragu nih Dok tentang jamu nih Dok ya. Karena katanya tidak memiliki standar BPOM lah gitu loh. Terus bagaimana sih cara memilih dan mengkonsumsi jamu yang baik itu sebenarnya Dok? Iya. Jadi sebenarnya ada dua dasar ya ketika kita mau mengatakan jamu seperti itu ya. Yang pertama adalah empirical base. Empirical base itu adalah jamu yang sudah teruji manfaatnya lebih dari 50 tahun. Atau digunakan 3 generasi berturut-turut dan itu teruji aman. Jadi fungsi keamanannya itu yang kita pegang. Itu bisa diakses oleh semua orang, tidak perlu izin-izin karena tadi Bu Ina mengatakan bahwa itu bisa kita masak sendiri. Nah itu pemerintah itu sudah mencanangkan program asuhan mandiri. Jadi ketika kita membuat jamu sendiri di rumah, mengkonsumsi atau membagi kepada tetangga itu boleh-boleh aja. Nah tetapi kalau misalnya diedarkan itu memang ada jamu herbal terstandar, ada fitofarmaka juga. Jadi itulah yang sebenarnya kalau kita mau membeli yang sudah izin BPOM itu biasanya dalam bentuk ekstrak. Namanya ekstrak berarti itu harus dibawa ke pabrik, dibuat dalam jumlah yang besar. Berarti tanggung jawabnya harus memasarkan, ya kan? Kemudian satu lagi fitofarmaka itu sudah diteliti. Kemudian ditelitikan lagi tidak hanya ke praklinis atau hewan tetapi kepada manusia. Siap, baik. Dari Surabaya ada yang bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Bu Iin. Waalaikumsalam, Pok Nova ya? Iya, sama ayam Pok Nova yang paling cantik di Jakarta kagak ada tandingannya. Paling belak-belak. Iya benar. Iya ada. Ibu-ibu di sini pada ke atas semua matanya ngelihat ayam. Kagak percaya apa yang Bu ini. Ini paling ablak-ablak pokoknya. Paling cantem sendiri Dok. Iya. Ada Dokter Prati sama Bu Ina. Dengerin. Iya. Dari tadi Neng dengerin. Iya. Gitu, masalah herbal ya Dok. Gitu. Selama ini Neng Iin itu ya percaya dari orang tua aja ya Dok gitu. Jadi kayak minum jahe dikeprek, terus serai, gula aren. Habis itu digodok, disaring gitu. Katanya orang tua dulu ya Dok ya, itu bisa penyakit apapun lah gitu. Jadi nanti kalau udah anget-anget kuku itu disaring terus diminum gitu. Jadi nek sore udah minum ya jangan berkali-kali, pokoknya sehari sekali. Kadang nek umpama 2 hari sekali. Itu nek umpama pun jahe karo kunir karo serai, terus daun suruh gitu, daun sirih Dok, gitu juga. Kayak gitu digodok untuk luar dalam katanya mama saya dulu gitu. Jadi selama ini ya masih pakai air bismillah aja biarpun kan kita godok sendiri. Dimasukno terus nanti lagi dimatiin gitu caranya gitu. Terus nanti sampai mengendap berapa menit baru diminum. Tapi alhamdulillah sampai detik ini Dok itu masih panjang umur Dok gitu. Jadi nek iso ngurangi obat bukannya apa ya Dok gitu. Obat ya kadang-kadang perlu, tapi nek bisa
ngurangi obat. Iya. Itu nek Neng Iin, Dok. Oke. Yang Neng Iin tanyakan bener apa enggak, Dok? Iya. Terima iya. kasih. Iya. Ya semua yang Pok Nova. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter dan Bu Ine kita tahan dulu. Bu Iin tadi dari Surabaya, kita sambungkan ke teleponnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Nova. Selamat siang Teteh Dinda dari Bogor. Silakan Teteh sama Bu Dokter Prapti dan juga Bu Ina. Ya, selamat siang Dokter Prapti dan Ibu Ina. Assalamualaikum. Iya. Salam. Pertanyaannya. Iya. Ya. Sejak masih remaja sampai dewasa sampai berumah tangga, saya dibiasakan orang tua itu minum jamu. Nah, jamu yang ringan-ringan aja. Pokoknya anak perempuan harus minum jamu, kata mama terutama ya. Akhirnya berumah tangga dan mengandung, dan saat mengandung tua itu mama tuh udah siap jamu yang itu, Dok, dan Ibu Ina. Dalam kotak itu yang jamu setelah melahirkan itu. Oh gitu, yang kemarin tuh yang sasetan gitu ya, Teh Dinda ya? Saset tapi di dalam satu kaleng gitu, ya? kaleng. Iya, kebayang. Zaman dulu ya, jangan dulu kalah ya gitu ya. Jadi paket setelah melahirkan. Ini jadi minumnya yang ini dulu seminggu habis, ini harus habis 1 minggu, ini nanti baru lanjut begitu, pokoknya masih dalam satu paket gitu. Jadi udah terbiasa dengan minum jamu, Dokter dan Ibu Ina. Dan alhamdulillah efeknya memang sekarang tuh gimana gitu ya, jamu itu yang luar biasa. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Dokter dan Ibu Ina. Sekarang kan banyak jamu dengan berbagai varian gitu ya. Kemasannya juga berbeda, ada yang bubuk, ada yang cair. Nah, kalau yang cair biasanya di mbak-mbak pakai sepeda gitu, pakai gerobak. Menurut Dokter dan Ibu Ina, jamu yang baik untuk tubuh sesuai usianya itu yang bubuk atau yang cair? Itu aja pertanyaannya, Dokter dan Ibu Ina. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bu Iin bercerita tentang pengalamannya dari zaman dia remaja udah mau konsumsi jamu, terus gitu sampai sekarang sehat walafiat. Nah, bener nggak sih, Dok, katanya begitu? Dokter dulu dah. Oh ya, halo Bu Iin di Surabaya, senang sekali mendengar ceritanya. Ya begitu memang ya, budaya nenek moyang kita itu secara verbal memberikan edukasi kepada anaknya, kepada cucunya. Itulah kenapa kita bangsa Indonesia itu diberikan kesehatan, karena budaya keluarga itu diturunkan kepada anak cucu. Bayangkan kalau tidak dipelihara, itu mungkin kita tidak mengenal jahe. Ya, zaman dulu melalui bahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, itu sudah memelihara rakyat Indonesia, bahkan dunia. Orang-orang dunia itu dipelihara oleh jamu. Cerita misalnya bawang putih ketika zaman Mesir kuno itu sekarang masih ada. Itu tandanya berarti kita masih dipelihara. Jadi sangat baik sekali kalau Bu Iin tetap minum. Bahkan tadi sehari sekali atau 2 hari sekali gitu kan, tidak boleh banyak-banyak. Itu ada message yang disampaikan tadi sama Bu Iin ya. Betul. Gak usah banyak-banyak, nanti kalau sudah umop ya dipateni. Kemudian tunggu dingin lalu diminum. Ya, selamat menebarkan informasi ini gitu. Informasi seperti Bu Iin ini masih banyak didengar oleh banyak orang gitu. Tapi kan seringkali orang itu hanya menangkap sampai kepala aja, iya tahu gitu. Tapi tidak dihidupi, dan nanti baru kalau ketabrak, oh ya aku ingat baru beraksi atau melakukan action gitu kan. Jadi ceritakan ke banyak orang Bu Iin supaya semakin banyak orang sehat menggunakan jamu. Oke, siap. Nah, pengalaman Bu Iin sendiri ini, Bu Ina udah berapa tahun sih mengkonsumsi jamu yang tadi dibilang dari yang tidak doyan sama sekali gitu, dari yang 0 sampai 97% itu sejak kapan? Belum setahun. Oh, belum setahun. Nah, gimana reaksi yang dirasakan saat ini? Pertama yang waktu itu susah sembelit itu ya, susah BAB kan 2-3 kali seminggu di situ. Lalu ternyata bisa lancar.
kebetulan karena saya tidak banyak keluhan, saya mencoba membuat berbagai macam coba-coba minuman herbal yang enak yang menarik gitu, yang karena contohnya saya sendiri yang itu yang apa yang menurut saya yang enak. Dan ternyata terasa sekali ya, maksudnya badan lebih fit, ya kan. Lalu kebetulan waktu itu saya agak karena umur kali ya, perempuan kalau udah agak berumur kan sendi-sendi itu mulai merasa sakit dan kaku, dan ternyata itu pun bisa saya lewati gitu loh, tanpa sadar. Loh kok ya sekarang untuk jongkok kan nggak susah, atau kadang-kadang kita bangun tidur kadang-kadang untuk umur 40-50 ke atas itu kan udah mulai sakit tuh kan kalau bangun tidur bangun dari jongkok apa gitu kan. Sekarang tuh ternyata kok gampang gitu, tidak terasa lagi seperti dulu, dan memang luar biasa gitu kan. Selain itu juga saya akhirnya memberikan buat anak dan suami gitu. Kebetulan suami saya fatty liver gitu kan, dan ternyata temulawak katanya bagus untuk organ hati. Jadi ya saya coba, karena mereka juga tidak terbiasa dengan jamu, ya saya membuat minuman yang enak gitu. Jadi saya bikin minuman temulawak dengan cengkeh dan kayu manis dengan dingin. Akhirnya mereka tidak merasa seperti kena prank dong mereka. Wah, ternyata ini jamu gitu kan. Jamu. Kirain ini minuman kelas atas apa gitu ya. Mau kan? Mah jamu, kata coba. Begitu coba ya ternyata mereka juga ada manfaatnya, akhirnya mereka coba. Makanya tadi Mbak Iin juga selamat, Mbak Iin salah satu masyarakat Indonesia yang melestarikan, yang bisa menjaga tradisinya meminum jamu gitu kan. Nah, jadi kita coba lebih luas lagi untuk mengenalkan pada keluarga dan orang-orang sekitar. Iya, dan kalau misalnya masih ragu, kagak tahu gitu bagaimana cara memixnya jamu, bikin jamu, mengkonsumsi jamu, nanam tanaman herbal di rumah, bisa dapetin aja bukunya. Betul, ya kan? Resepnya. Ini namanya bukunya Jamu, gede-gede tuh jamu, tulisannya gold atau emas, resep kuno untuk kesehatan manusia modern, karya dari Retno Sulistiawati ini ya. Ini dari Perkumpulan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Kita jawab pertanyaan Teteh Dinda, dokter, silahkan. Oke. Tadi cerita Teh Dinda yang mengandung kemudian setelah bersalin ada jamu, itu keren banget gitu. Karena sebenarnya ketika kita setelah melahirkan itu berarti kita membutuhkan banyak sekali asupan untuk kita menjadi lebih seger kan ya. Kalau kita membayangkan setelah kelahiran itu kan capek, udah 9 bulan bawa anak kemana-mana, setelah itu keluar itu belum selesai. Wah, ini baru awal ya. Ketika ngeluarin, wah ini baru awal gitu. Dan tadi banyak varian bubuk cair dan sebagainya itu. Sebenarnya tidak perlu ragu, yang penting adalah kita mengenal diri kita sendiri, kita butuh apa. Kalau tadi Teh Dinda bertanya bubuk atau cair yang bagus, semuanya bagus. Yang penting diminum. Kalau nggak diminum ya nggak bagus. Kalau nggak minum nggak ada bagus-bagusnya, ya kan. Dan sebenarnya yang pertama kita tahu kita butuh apa. Yang kedua, mau bentuk apapun, yang kedua kita tahu yang kita minum itu apa, herbalnya. Terus tidak hanya itu saja, terus kita kapan minumnya. Kalau minumnya setelah makan mie 1 piring, ya enggak lah, nggak ada khasiatnya ya. Atau kita kembali lagi kita butuhnya apa. Kalau misalnya kita butuh untuk supaya lelap tidur, berarti kita minumnya sore, jangan pagi. Nanti pagi jadi tidur nggak jadi kerja. Gitu betul kan. betul. Jadi ada banyak aspek. Ketika kita mengatakan jamu ini berkhasiat, itu harus lengkap memberitahunya. Gitu. Jadi tidak juga bisa kita mengatakan aku nggak cocok pakai yang cair. Tunggu dulu, nggak cocoknya di mana. Gitu. Jadi kita tidak bisa klaim bahwa cocok atau tidak cocok. Mungkin misalnya Pak Nova kita makan jamu nih ya, kita sama-sama minum jamu yang cair saja. Pak Nova ketika minum, seger banget. Sementara saya minum enggak, biasa aja. Biasa aja karena saya kecapean. Jadi saya harus minum 2 kali lipatnya. Jadi sangat banyak faktornya. Bisa karena takarannya juga bisa, karena kondisi orangnya juga bisa, waktunya, kebutuhannya bisa. Sesuai kebutuhan masing-masing ya, Bu Dokter ya. Dan lengkapnya apa yang disampaikan sama Bu Dokter tadi sebenarnya ada semua di dalam ini ya.
ini saja saya ngambil acak ada ketumbar. Ketumbar itu mulai dari kegunaannya, kandungannya seperti apa, bagaimana cara mengolahnya, seperti apa memasaknya, ada di sini loh. Jadi apa ya? Memang tadi kata Bu Ina mesti ada di rumah ini buku ya, buku jamu dari Pusaka Indonesia Gemah Ripah gitu ya. Nah, kita jawab lagi ini pertanyaan dari Rian yang ada di Jakarta. Apa sih tanaman herbal yang kudu wajib ada di rumah kita, Bu Dokter apa Bu Ina? Kalau Bu Ina apa? Menurut Bu Ina apa yang kudu wajib? Kalau menurut saya nggak usah yang susah-susah deh ya. Yang biasa kita pakai di dapur aja itu banyak yang bisa bermanfaat buat kita. Seperti jahe, kunyit, kencur, serai, bawang merah, bawang putih, itu aja. Itu aja udah segitu aja udah banyak yang bisa keluhan yang yang bisa diatasi dengan bahan-bahan itu di rumah. Oke, siap. Kalau Bu Dokter apa Bu Dokter? Iya, itu yang dinyatakan Bu Ina penting sekali ya. Dan kalau misalnya mau menanam, tentu kita mengevaluasi kebutuhan keluarga apa sih? Atau misalnya kita menggunakan sebagai, kalau zaman dulu tuh pertolongan pertama pada kecelakaan gitu. Kalau ini kita mengatakan herbal first aid misalnya. Untuk herbal apa sih yang ketika kita terjadi kecelakaan kecil atau terganggu itu kita menggunakan apa? Misalnya kalau tadi bumbu dapur itu solid gitu ya. Kalau kita mau tanam-tanam, apa sih kecelakaan kecil yang sering terjadi di rumah? Misalnya kecipratan minyak, ketika goreng, kita bisa pakai daun sambung nyawa atau lidah buaya. Kita bisa tanam. Kita menjadi lebih sehat ketika kita mengolah tanah seperti itu. Atau kalau misalnya punya tanah yang punya kebun atau bukan kebun lah, pekarangan, kita bisa tanam pohon salam. Salam itu kan juga bumbu dapur juga kan, yang biasa selalu ada. Nah gitu, kecuali kita juga tinggal memetik, kita juga bisa menghirup udara dari tanaman-tanaman yang kita tanam. Gitu. Jadi kalau misalnya bunga-bungaan boleh nggak? Boleh. Itu bunga-bungaan itu juga ada yang jadi obat, tapi ada juga yang hiasan aja. Bunga yang boleh makan bunga nggak cuman Nyai Roro Kidul aja. Iya benar. Kita pun juga boleh. Roro Kidul. Bunga mawar boleh, itu obat batuk. Iya betul. Bunga sepatu obat batuk juga. Dan bunga sedap malam untuk masakan. Iya betul. Oke, siap. Waduh, mau panjang-panjang tapi waktu kita tinggal 5 menit lagi, nggak terasa ya. Sebenarnya banyak yang mau dikupas, banyak pertanyaan juga sebenarnya. Ya, tapi waktunya singkat saja sebagai penutup, Bu Ina dan juga Bu Dokter. Bu Ina dulu, apa nih yang menjadi penutup dalam obrolan kita di siang hari ini? Saya berharap dengan siaran yang ini banyak yang bisa mendengarkan dan terinspirasi lah untuk mulai menggunakan herbal. Banyak macamnya di tanah air kita ini untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit yang biasanya harus segera diatasi di rumah seperti yang tadi Bu Dokter tadi bilang kan, yang herbal first aid gitu, seperti ada terkena karena minyak panas atau luka misalnya, atau hanya batuk pilek dan demam misalnya. Itu saja. Iya, Dokter silakan singkat Dokter sebagai penutup buat pendengar kita, silakan. Iya. Kenali bumbu dapur dengan benar gitu ya. Dengan benar itu ya manfaatnya lebih baik mengenal 5 macam bumbu dapur dengan benar dan memanfaatkannya dengan beragam resep yang tadi disampaikan Bu Ina, daripada kita mengenal 100 tanaman tapi kita nggak ngerti apa-apa. Iya, betul. Ya, itu aja. Oke, siap. Dan yang ingin dapetin bukunya ini sudah ada di Gramedia. Kalau misalnya tempat tinggalnya jauh dari Gramedia, bisa dibeli lewat Gramedia online. Oke, dan boleh dikepoin IG-nya ya, @Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Boleh lihat di sana, di DM di sana boleh nggak Bu Ina? Nanti kalau misalnya kita pengen bukunya, boleh ya? Silakan. Oke, siap. Jadi buku ini memang sangat banyak sekali manfaatnya. Dari tulisannya sederhana banget ya, easy banget gitu loh, menarik sekali untuk kita baca. Dan dari covernya apalagi, isinya apalagi banyak sekali manfaatnya. Ibu Dokter terima kasih udah mengedukasi. Wah, luar biasa ini. Sama-sama, Pak. Bu Ina terima kasih banyak.